أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin mukarramin, para alim, para kiai, para sepuh yang senantiasa saya taati, yang saya taati, yang saya hormati, keluarga besar Bapak Qadir, dan yang saya hormati pula keluarga dari mempelai putri. Tidak lupa para undangan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah siang hari ini kita mendapat rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri undangan dari Sahibul Hajah dalam rangka Walimatul Urs. Tidak lupa salawat salam tetap kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberi tuntunan kepada kita, menunjukkan jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya semoga kita mendapat syafaatnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati, setelah kita mengikuti sholawat, maka mari kita ikuti acara selanjutnya. Yang pertama adalah sambutan pencerahan dari pihak keluarga mempelai putri, dilanjutkan sambutan penerimaan, dan acara ini akan ditutup dengan panjatan doa. Marilah acara kita awali dengan bacaan ulul Quran dengan harapan semoga mempelai berdua akdu nikahnya dijadikan akdu nikah yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wal musallihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita ikuti sambutan penyerahan dari pihak keluarga mempelai putri kepada yang bertugas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kiai dan Asatidz dan Bapak Qadir, sekeluarga dari pihak
putra. Kemudian yang saya hormati Bapak Haryanto yang merupakan adik saya dan juga mempelai putri. Dan yang saya hormati seluruh undangan yang hadir di sini. Alhamdulillah pada hari ini kami rombongan dari adik kami yaitu Bapak Haryanto dari Caruban mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dan kami merasa bahagia kedatangan kami disambut dengan musik Islam, tradisi Islam dalam menyambut kehadiran dari pengantin, dari keluarga pengantin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sambutannya dengan musik Islam, dan musik ini sudah diterapkan sejak zaman wali dan para kiai-kiai terdahulu sehingga Islam menyebar di Indonesia hingga ke Pasuruan yang merupakan cikal bakal pertama Sunan Ampel datang di Pasuruan ini sebelum di Mojopahit dan Surabaya. Para kiai, bapak-bapak yang hadir di sini, kami selaku keluarga ini hari ini menyerahkan putri dari Bapak Haryanto yaitu Cindra Kasih kepada Bapak Kodir. Semoga penyerahan ini menjadi awal bahagia dalam mengarungi kehidupan rumah tangga berdua antara Cindra Kasih dengan Mas Al Ayubi. Sebagai kalimat saya terakhir, Bapak, Ibu dan para kiai serta Bapak Kodir yang satu keluarga, kami mohon doanya bahwa kedua mempelai pria dan wanita ini, mohon doanya semoga bahagia selamanya dalam mengarungi kehidupan. Semoga mendapat rezeki yang banyak dalam mengarungi kehidupan berumah tangga dan sehat walafiat selama mengarungi kehidupan rumah tangga. Dan yang terakhir, mohon doa restunya semoga Bapak Kodir dan keluarga dan Bapak Haryanto bahagia menyaksikan putra-putrinya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak. Hadirin hadirat demikian kata sambutan penyerahan dari keluarga Bapak Haryanto. Selanjutnya adalah sambutan dari keluarga Bapak Abdul Qadir, merupakan sambutan penerimaan. Jemaah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita menyaksikan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Di dalam surah An-Nur yang sudah terkenal, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakan untukmu istri-istrimu supaya kamu tentram hidup bersamanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, tentang jodoh itu adalah hak prerogatif Allah. Manusia tidak bisa ikut campur tangan. Terbukti Ananda Muhammad Ayubi Zulkarnain bin Abdul Qadir, putra dari Bapak Abdul Qadir,
ini telah menyunting dan mendapatkan pasangan Ananda Zindra Kasih Anif Sultanika binti Bapak Haryanto Pasuruan. Jodohnya ketemu di Madiun, tepatnya di mana tadi? Caruban. Tembok Rejo Pasuruan Caruban. Jauh. Padahal di tembok juga banyak anak gadis. Di Pasuruan tak kurang gadis. Begitu pula Ananda Zindra Kasih. Apa di Caruban dah ono Jawa. Tentu banyak. Jejaka banyak. Tapi kenapa Ananda Zindra Kasih ini Masya Allah oleh wong Pasuruan? Inilah menunjukkan tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita lihat ayat tadi, litaskunu ilayya, wa ja'ala bainahu, Allah menjadikan cinta kasih di antara kamu. Nah, tentang cinta kasih ini adalah manusia disuruh ikhtiar, disuruh berusaha bagaimana agar supaya cinta kasih itu tumbuh dalam rumah tangga. Tidak hanya sekedar pada saat bulan madu, tapi cinta kasih itu bisa tumbuh ila yaumil qiyamah. Kita doakan mudah-mudahan akad nikah Ananda Ayyubi Zulkarnain, putra dari Bapak Abdul Qadir, dengan Ananda Zindra Kasih Hanif Sultanika, putri dari Bapak Haryanto, ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jodohnya itu bukan hanya di dunia tetapi akan menjadi jodoh sampai di akhirat kelak bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mas Ayub Zulkarnain dia ada di baju merah. ono di rumah kau ya Mas Ayub. Ya Mas Ayub, orang nikah itu tidak hanya sekedar menuruti hawa nafsu, bukan. Tidak hanya sekedar supaya senang, enggak. Tetapi setelah panjenengan ikrar qabiltu nikahaha wa tazwijaha, itu berarti Anda telah menerima amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bin nisa fa innahunna awanum. Masya Allah, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan wanita. Fa innahunna awanum bi aidikum, maka wanita itu berada pada kekuasaanmu, itu atas amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dihalalkan kehormatannya untukmu itu menggunakan kalimat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya seorang lelaki punya tanggung jawab yang besar. Jangan sampai istri akan menjadi musuh sebagaimana yang disinyalir oleh Allah di dalam ayatnya. Istri-istrimu, anak-anakmu akan menjadi musuhmu. Faqdaruhum, maka hati-hatilah dalam mendidiknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadikanlah istri adalah pasangan hidup dunia akhirat yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Ananda Zindra Kasih Hanif Sultanika sebagai seorang istri, setelah Mas Ayub mengikrarkan qabiltu, berarti Ananda menjadi tanggung jawab suami, dan ketaatan Anda yang utama sekarang adalah suami, bukan lagi orang tua. Sebelum ada ikatan nikah, sebelum ikrar qabiltu, wanita itu ketaatannya kepada ibu bapaknya. Tapi setelah diserahkan, aku nikahkan kamu dengan putriku, maka tanggung jawab ketaatan seorang istri penuh kepada seorang
suami. Ada enggak ini Mbak Zindra? Kasih ada orangnya. Ada ya? Oke. Jadi ketaatannya bukan kepada ayah ibu. Misalnya dipanggil oleh ayah ibunya, "Dok, aku kangen Mulyo." Itu harus seizin suami. Jadi kalau istri itu tidak diizini oleh suami, jangan melanggar. Ojo aku sih repot. Ya harus berhenti, tak berangkat, gak nekat. Ya, kalau nekat, subhanallah. Ini ada sebuah kisah, Mbak. Jadi ada seorang wanita dulu dikabarkan bahwa bapaknya itu sedang sakit. Diberi kabar, Fulana, bapakmu sakit, apa kamu nggak jenguk? Maaf, suamiku belum datang. Mau suamiku sedang bekerja. Orang Arab itu kalau kerja nggak sehari 2 hari pulang, bisa bulan-bulanan, bisa tahunan. Suamiku belum pulang. Ada kabar lagi, bapakmu makin kritis, masa kamu udah pulang? Maaf, suamiku belum datang. Nanti kalau suamiku datang, aku bisa ke sana. Sampai bapaknya meninggal dunia. Bapakmu meninggal dunia, apa kamu udah ingin tahu? Maaf, suamiku belum datang. Kira-kira wong Pasuruan terjadi peristiwa seperti itu, bagaimana tetangganya, Pak? Pasti ngomel, anak opo. Iya kan? Pasti menyalahkan. Ciri gede, bapaknya mati gak moro. Pasti kita salahkan. Hal itu diadukan kepada baginda Rasul Muhammad SAW tentang kejadiannya. Maka apa jawab Nabi? Orang tuanya masuk surga, orang tuanya dimuliakan oleh Allah gara-gara punya putri yang salihah, yang taat kepada suaminya. Ini harus dicatat. Suami istri itu andai kata boleh manusia itu menyembah kepada selain Allah, maka seorang istri disuruh sujud kepada sang suaminya. Ini kepada istri-istri harus didengarkan. Suami, istri punya kewajiban dan hak masing-masing. Tidak sama. Suami punya hak dan kewajiban, istri pun juga punya hak dan kewajiban. Kesimpulannya, kalau kita jabarkan untuk menempuh rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, itu memang sangat luas. Namun semua keterangan disimpulkan satu ayat, wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ananda Ayubi, jangan kau bayangkan bahwa rumah tangga itu akan bahagia selamanya. Tidak, suatu saat pasti akan ada ujian, cobaan. Makanya andai tolak saudara yang hadir mendoakan selamat menempuh hidup baru. Ini berarti dalam rumah tangga itu nanti ada cobaan, ada godaan, ya? Bagaikan orang yang naik kapal mengarungi samudera. Suatu ketika ada ombak yang besar, dan ini dibutuhkan ketangguhan. Maka kuncinya hanya satu, mayutillah wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia akan diberi kemenangan yang besar. Pokok ananda berdua mau taat kepada Allah dan Rasulnya, waktu sholat, waktu diperintah puasa, disuruh bergaul dengan cara yang baik, diikuti petunjuk Rasul, petunjuk Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lakinya kepada perempuannya baik, perempuan kepada lakinya baik. Kalau itu yang dilakukan, maka akan diberi kemenangan oleh Allah dengan kemenangan yang besar. Walaupun gelombang kehidupan itu sangat besar, maka semuanya akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau disimpulkan semua keterangan-keterangan untuk menggapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita doakan mudah-mudahan mempelai berdua ini di samping nikahnya jadi nikah yang barokah, mudah-mudahan segera diberi keturunan yang salihin, salihat, amin ya rabbal alamin. Diberi kecembaran rezeki yang halalan thayyibah,
diberi barokah jiwanya, diberi barokah hartanya, keluarganya, rumah tangganya. Itulah harapan kita semua. Mewakili keluarga Bapak Abdul Qadir mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran para hadirin hadirat sekalian pada acara ini. Bapak Abdul Qadir tidak bisa membalas yang setimpal kecuali hanya ungkapan doa jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih pula kepada rombongan dari Madiun yang telah hadir untuk mengantarkan Ananda berdua ke tempat ini. Semoga semua amal kebaikan dari Bapak Ibu sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang soleh. Terima kasih atas penyerahannya mewakili Bapak Abdul Qadir, tentunya dengan senang hati, dengan lapang dada, dengan ikhlas menerima penyerahan Ananda Zindra Kasih Hanif Sultanika kepada keluarga kami. Insya Allah keluarga Bapak Abdul Qadir akan melakukan putri Bapak Haryanto sebagaimana putrinya sendiri. Bapak Abdul Qadir tentunya nanti akan membimbing, membina apa-apa yang belum diketahui oleh Ananda berdua dalam mengarungi rumah tangganya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan. Bapak Abdul Qadir sudah menyediakan, mempersiapkan semaksimal mungkin, namun yang namanya manusia pasti kehilafan itu ada. Sekali lagi sebelumnya keluarga besar Bapak Abdul Qadir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya doakan semoga keluarga Bapak Haryanto dari Kota Madiun selesai acara ini, sepulang dari tempat ini, mudah-mudahan selalu mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat perlindungan sehingga selamat sampai di tujuan. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku wakil dari keluarga Bapak Abdul Qadir, apabila ada kata yang kurang pantas, kurang sopan, kurang berkenan, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.